Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk sempetin diri sebentar. Kita buka kitabnya Perhiasan Bagus, karya Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Langsung kita buka halaman 8 ya. Fasal yang ketiga, sebutan perihal wajib sembahyang 5 waktu. Bermula sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bisa dibaca ya hadisnya, yang artinya bermula bahwasanya sembahyang 5 waktu itu tiang agama, maka barang siapa mendirikan sembahyang maka sesungguhnya ia mendirikan agama. Maka siapa meninggalkan sembahyang maka sesungguhnya ia telah merobohkan agama. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam artinya, barang siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka kafirlah ia dengan nyata. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam artinya, mula-mula diperiksa akan amal-amal si hamba di hari kiamat, itulah sembahyangnya. Maka jika sembahyangnya itu sempurna, maka telah beruntunglah ia dengan keterima lain-lain amalnya pula. Jika sembahyangnya kurang, maka sungguhnya rugilah ia dan sia-sialah lain-lain amalnya adanya. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa memelihara sembahyang 5 waktu, maka dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan 5 perkara. Nah, kalau kita yang senantiasa memelihara sholat 5 waktu, kita dipelihara oleh Allah 5 perkara. Pertama, dijauhkan daripada kesempitan rizkinya. Kedua, ia tiada kena siksa kubur. Ketiga, di hari kiamat diberi kitab segala amalnya di tangan kanannya. Keempat, jalan di atas sirat seperti kilat. Kelima, masuk surga tiada dengan hisab. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan ini ya. Amin. Lalu ada hadis lagi yang artinya, barang siapa tinggal sembahyang dengan tiada uzur, maka dibalas akan dia dengan 15 siksaan. Bermula 5 siksaan itu di dunia, 3 ketika ia lagi syakaratul maut, dan yang 3 di dalam kubur, dan yang 3 di waktu bangkit dari kubur. Dengan makna hadis ini hingga akhirnya. Nah, kita bahas ya. Jika kita meninggalkan sholat, kita kena 15 siksa. Yang pertama nih, adapun 5 rupa siksa di dalam dunia. Mula-mula daripada itu hilang berkah umurnya. Nih, di dunia kita hilang berkah umur kita. Kedua, dibersihkan alamat orang soleh daripada mukanya. Ketiga, tiap-tiap amalnya yang soleh tidak keterima. Keempat, tidak dikabulkan doanya. Kelima, tidak dapat bagian doa orang yang soleh. Nauzubillah, summa nauzubillah. Lalu setelah di dunia kita dapat siksa lagi kalau kita ninggalin sholat. Adapun yang 3 dari siksaan itu ketika ia hendak mati, maka pertama-tama ia mati hina, kedua mati dengan terlalu lapar, ketiga mati dengan terlalu haus. Sekalipun diberi minum sekalian air di dunia ini, maka tiada akan menghilangkan dahaganya. Sekali lagi, nauzubillah summa nauzubillah. Adapun siksa lagi, kita disiksa di dalam kuburnya. Pertama-tama daripada itu dijepit oleh kuburnya hingga bersalahan tulang-tulang dadanya. Kedua,
Dinyalakan api di dalam kuburnya hingga ia berbalik-balik di dalam kubur di atas bara api siang malam. Yang ketiga, ia disiksa pula oleh malaikat Sujaul Aqra. Dua matanya malaikat itu dari api dan segala kuku-kukunya dari bisa menyala. Suaranya seperti halilintar. Ia berkata, "Aku diperintahkan memukul engkau. Engkau hilangkan sembahyang subuh sampai Engkau hilangkan sembahyang zuhur sampai waktu asar. Engkau hilangkan sembahyang asar sampai waktu maghrib. Engkau hilangkan sembahyang maghrib sampai waktu isya. Dan engkau hilangkan sembahyang isya sampai waktu fajar." Lalu ia memukul. Tiap-tiap sekali pukul, terpendamlah orang itu ke dalam bumi 70 hasta. Disiksa dia sampai hari kiamat. 70 hasta. Perkiraan satu hasta itu dari siku sampai ujung tengah jari kita, kira-kira 45 cm. Kalau dikali 70 kira-kira 3000 cm atau 30 cm dalamnya. Ya Allah, nauzubillah summa nauzubillah. Itulah siksaan di dalam kubur. Adapun siksaan waktu bangkit kubur ialah sangat mendapat hisab. Kita sangat diperhitungin sekali karena tidak sholat dan mendapat murka Allah. Dan terakhir, ia dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka lihatlah dan dengarlah, hai anakku, akan nasihatku. Ini bagaimana halnya orang yang mentakhirkan sembahyang sampai luput waktunya. Begitu keras siksaannya. Nah, jadi kalau udah dengar waktu sholat, segera sholat ya saya ya. Karena ya Allah, sebegini siksanya. Apalagi orang yang meninggalkan sembahyang, sementara sembahyang dan sementara tiada sembahyang, dengan tiada uzur. Misalnya lagi jalan-jalan, bebas aja dia gak sholat karena gak tahu sebegini besar siksanya. Maka bagaimana lagi siksaannya dan bagaimana pula halnya? Maka biarlah engkau takut sungguh-sungguh jua adanya. Nah, setelah baca pasal 3 ini, semoga kita paham dan takut kalau meninggalkan sholat itu sangat-sangat. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.